Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Muhammad Mashuri MA dan juga pemirsa yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bisa berdiskusi dengan pakar sosiologi Islam ini. Maka tema kali ini kita akan bicarakan tentang tradisi Syawalan. Dengan prolog, selama bulan Ramadan kita bersama-sama melaksanakan puasa Ramadan. Mulai dari tradisi, mulai dari puasa itu sendiri sampai melaksanakan ibadah-ibadah mahdah seperti tarawih, witir, baca Al-Quran, dan juga ibadah ghairu mahdah, melakukan silaturahim, kemudian kita melakukan bersedekah dan sebagainya, dan tidak kalah pentingnya juga mengajar. Nah, di bulan Syawal ada tradisi yang disebut namanya puasa 6 hari, yang sebenarnya itu berawal dari hadis Nabi yang dianjurkan untuk puasa 6 hari. Nah, ada tradisi lagi yang menarik, ada tradisi Syawalan. Bisa secara zahir mereka melakukan silaturahim. Dalam COVID-19 itu bisa dalam bentuk ucapan selamat, dalam bentuk melalui telepon dan sebagainya. Ada tradisi yang tidak ada di Arab. Selama saya belajar di Timur Tengah itu adalah tradisi lebaran ketupat dan sebagainya. Nah, untuk itu kita temui narasumber kita, Dr. Muhammad Mashuri ini untuk kita awali. Assalamualaikum Bapak Mashuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya Pak, dalam kondisi sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini selama bulan Syawal ini sudah berapa yang didatangi, terutama orang tua sudah dikunjungi ya? Alhamdulillah, sehat semua, alhamdulillah. Tapi istri masih tetap satu ya? Iya. Ya, oke. Saya ingin masuk kepada materi ini Pak Dokter. Kita ingin membicarakan tentang tradisi Syawalan dalam perspektif sosiologi Islam. Di mana kita sudah tahu tradisi ini, kalau kita melihat dari sisi agama, kita tidak sudah jelas ya. Tapi saya ingin melihat dari sisi sosiologi. Coba ingin minta saya penjelasannya tentang tradisi Syawalan ini. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang Syawalan dalam tradisi masyarakat umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Jadi kita sering mengikuti acara-acara Syawalan ini, di mana hampir seluruh masyarakat Muslim merayakan setelah bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dilanjutkan dengan puasa 6 hari, dan kemudian pada malam harinya atau paginya mereka melakukan tasyakuran Syawalan. Ya. Jadi tasyakuran Syawalan ini merupakan tradisi yang sudah melekat dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, kita bisa melihat dari 3 hal. Jadi, culture itu dalam konteks Syawalan ini bisa dilihat dari yang pertama, dari simbol-simbol. Yang kedua, dari sisi siapa saja yang mengikuti. Apakah dominasi-dominasi dari Syawalan itu dilakukan seperti apa? Pelaku Syawalan ya. Ya, yang ketiga bisa dilihat dari aspek legitimasi. Nah, legitimasi ini berarti ada nilai-nilai yang membuat ini secara turun-temurun dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan untuk dilakukan. Nah, dari yang pertama misalkan dari simbol-simbol.
Jadi kalau orang Syawalan itu kan identik dengan ketupat. Nah, ya Kan betul lebaran betul. ketupat. Nah, ketupat ini ada makna filosofisnya. Jadi kalau di masyarakat kita, ketupat itu dari akar kata kupat. Nah, kupat itu Ini ngaku bahasa Jawa lepat. apa bahasa Jawa atau bahasa Kerta? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi kupat, ketupat. Kupat itu ngaku lepat. Artinya orang itu secara sadar mengakui kesalahannya. Nah, mengakui kesalahannya. Kemudian ketupat itu terdiri dari apa? Yang pertama ada janur, ya kan? Iya, iya, ada ya. beras di situ. Iya, iya. Nah, janur itu juga berarti jatininur. Nah, kalau orang-orang sekitar kita itu maksudnya apa? Jadi hakikatnya itu ada cahaya di situ. Jadi janur. Kemudian diisi dengan beras. Beras itu sebagai simbol Ya, terus? nafsu kita ya, mendarah daging, apakah nafsu lawamah atau mulhimah, itu bagaimana itu nafsu itu bisa dikendalikan dan dibungkus dengan yang namanya nur, janur cahaya. itu. Janur itu Ya. Ya, dengan ini dirangkai sedemikian rupa, ya kan? Jadi janur Ya. itu Ya, silakan. itu kan dirangkai, dianyam. Nah, dan menjadi sebuah ikatan yang sangat kuat. Menjadi ikatan yang sangat kuat. Itu berarti memaknai pentingnya artinya mempererat ikatan persaudaraan. Silaturahmi. Nah, itu sebagai simbol bahwa tradisi ketupat itu dalam dirangkai dalam sebuah acara Syawalan itu. Ya, saya masuk. Memandang bahwa pentingnya kerukunan, silaturahmi. Nah, itu dilihat dari satu simbolnya saja. Ini saya masuk, Pak Dokter, ya. Tadi itu kan merekat ya dalam kondisi sekarang COVID-19 ini, gimana kita kalau melihat dari sosiologi dalam merekatkan persatuan tadi itu untuk membungkus jangan sampai hawa nafsu ini keluar atau sampai bebas gitu. Gimana cara penjelasannya itu, Pak Dokter Mas? Ya, ini kan bagaimana Syawalan itu tadi dilihat dari sisi simbolnya. Nah, yang kedua, kalau saya ingin lanjutkan, dilihat dari aspek dominasinya. Dominasi ini berarti orang-orang yang mengikuti tradisi Syawalan itu. Selama ini kan yang mengikuti tradisi itu tidak hanya orang santri, orang priayi, dan orang abangan pun mengikuti. Jadi ini menunjukkan bahwa Syawalan itu diikuti oleh beragam. Semua lapisan masyarakat ya. Semua lapisan masyarakat. Iya, oke. Tidak hanya dominasi miliknya orang santri. Siapapun bisa merayakan. Nah, dalam konteks pandemi saat ini, nah ini tentu ada suatu situasi dan kondisi yang memang mau tidak mau kita dihadapkan untuk mengantisipasi atau melakukan social distancing. Tapi di dalam masyarakat kita, karena memang ini sudah dilegitimasikan sebagai sesuatu yang sangat penting dan vital dalam sebuah tradisi, meskipun ada pandemi, Syawalan masih dilakukan. Ya. Dengan kondisi model dengan adanya pandemi ini ya. Ya Ustaz. Oke. Nah, artinya apa? Masyarakat itu menganggap penting. Jadi apapun situasi dan kondisinya, perayaan Syawalan ini dilakukan karena memiliki makna yang sudah terinternalisasi dalam tradisi masyarakat
Jawa yang begitu kuat. Sudah dianggap bagian dari perilaku yang dianggap itu tidak perlu diniatkan, sudah refleks gitu ya. Ya, betul. Ya, persilakan Pak Dokter. Nah, itu dari sisi yang kedua, dominasinya itu dilakukan oleh berbagai macam golongan, elemen dalam masyarakat. Jadi kalau di dalam tipologi masyarakat Jawa mengikuti apa yang karakteristikan oleh Clifford Geertz, itu kan ada masyarakat priai, masyarakat santri, dan abangan. Nah, untuk sawalan ini semuanya memang mengikuti. Nah, yang ketiga dari sisi legitimasi. Legitimasi ini kalau kita melihat bahwa memang dari nilai-nilai agama ini menjadi hal yang sangat dianjurkan. Ya, seperti silaturahmi, ya kan? Seperti kembali ke fitri. Jadi sawalan itu dimaknai sebagai sebuah kehidupan baru. Jadi ibarat orang itu habis melakukan konflik atau perang, maka ada gencatan senjata, semuanya diletakkan menjadi kosong-kosong, ya. Dengan simbol-simbol yang tadi itu, orang harus merasa mengakui kesalahannya, ya, terus bersilaturahmi, terus membungkus nafsu itu dengan sesuatu dengan cahaya, yang baik, dengan cahaya. Nah, begitu. Nah, ya, saya ingin masuk. Kita lihat. Ini kan tadi saya ingin balik tentang nilai-nilai ya. Ini yang dilakukan oleh tadi itu nilai-nilai yang ingin sampaikan tadi itu kan dalam konteks agama ada ajarannya, terutama silaturahim. Kalau ditarik dengan konteks sekarang COVID-19 ini, apa kira-kira nilai yang bisa diambil untuk dibawa dalam kehidupan masyarakat ini? Jadi sebenarnya COVID-19 ini kan suatu kondisi yang memang kita secara normatif, legal, formal, jadi kita harus melakukan social distancing, ya, penjagaan jarak. Tetapi silaturahmi itu harus tetap dilakukan. Ya. Silaturahmi itu tetap dilakukan. Kerukunan itu harus diutamakan. Dalam situasi dan kondisi apapun yang namanya kerukunan itu nomor satu. Jadi memang filosofi masyarakat Jawa atau di Indonesia pada umumnya, harmoni itu sangat penting. Harmoni itu nomor satu. Jadi ketupat itu simbol dari harmoni. Jadi dari berbagai elemen komponen itu diikat menjadi satu ikatan yang kuat, ya. Dengan janur itu kan. Nah, meskipun ada kondisi COVID-19 itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi nilai-nilai itu tetap dilakukan, ya. Dalam tradisi yang rutin, jadi atau secara virtual. Jadi secara virtual itu kan juga orang mulai banyak halal pakai Zoom gitu ya. Halal Zoom, nah, itu ya. Nah, tidak bisa sampai ke rumah, tapi kemudian dilakukan secara virtual dengan simbol-simbol ketupat, ya, simbol-simbol ketupat yang desain-desain yang mengimajinasikan tentang syawalan itu. Ya, saya ingin masuk lagi. Jadi dalam tradisi sawalan itu kalau kita melihat dalam kondisi normal itu kan ada tradisi open house, ya. Ini penguasa, ya, terutama dia Bapak Presiden atau gubernur atau bupati itu biasanya dia itu buka, ya, secara sebar-lebarnya untuk masyarakat itu datang. Nah, kalau dari sisi sosiologi bagaimana melihatnya itu, Pak Dr. Masuri? Iya, tentu karena ini COVID-19 ini memaksa orang untuk melakukan sesuatu perilaku yang terbatas.
Jadi selama ini sebelum ada COVID-19 ini kan orang anjang sana, anjang sini, open house, dan seterusnya. Nah, itu sudah berubah, ada sedikit bergeser, ya. Bergeser karena ada situasi dan kondisi yang memaksa hal itu. Nah, dalam hal ini teknologi itu hadir bisa menjembatani keterbatasan itu. Jadi orang bisa melakukan via Zoom, via WhatsApp, Facebook, dan seterusnya. Nah, jadi lebih ke apa? Lebih ke bagaimana itu nilainya tetap ya, tapi dengan simbol yang berbeda. Nilai-nilai Syawalan tetap dimaknai sebagai suatu pemersatu ya, harmoni. Tapi dalam pengungkapannya merepresentasikan budaya itu berbeda. Ini dengan simbol media ya, simbol-simbol virtual. Nah, Ya. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya, terima kasih. Namun ada yang terbalik lagi itu, kadang-kadang pihak-pihak pejabat tinggi ya, seperti kayak bupati datang kepada tokoh-tokoh agama, kepada pondok pesantren yang besar, atau pada kiai yang dianggap berpengaruh. Itu kalau dilihat dari tradisi Syawalan, bagaimana cara melihatnya tradisi itu, Pak Dr. Mansuri? Iya, jadi memang tradisi ini kan kalau dikaitkan dengan konteks politik, ya memang saling bersinggungan ya. Tradisi keagamaan dan politik kekuasaan. Ya saya kira elit-elit politik kita dan elit-elit agama itu memahami itu. Gitu itu, ya. Cuman karena dalam konteks nilainya itu tidak ada yang merugikan, ya, tidak ada yang dirugikan. Karena silaturahmi itu kan bagus, konteksnya apa saja orang bisa memaknai secara beragam. Ya, silaturahmi bagus. Cuma kalau orangnya itu mungkin dari orang yang selalu berpikir positif, itu kan bisa diartikan positif. Ada juga orang dalam perspektif negatif bisa negatif. Tapi secara substansial, ya silaturahmi, Syawalan, itu kan bermakna luhur, ya, ya harmoni, menjaga kerukunan, ya. Ya saya kira menurut saya tidak masalah kalau ada elit politik, kemudian elit agama, dan ini menemukan momentum yang pas. Jadi baik elit agama dan elit politik itu kan punya kepentingan. Nah, yang pertama, elit agama adalah kepentingan dakwah, kepentingan syiar. Sementara elit politik adalah kepentingan kekuasaan. Ya. Nah, Syawalan ini adalah momen, sebagai momen. Nah, momen ini hanya hadir setelah Idul Fitri. Nah, setelah Idul Fitri. Jadi orang tidak bisa membaca itu sebagai sebuah tahapan politik yang memiliki implikasi negatif. Tidak. Transaksi kekuasaan. Iya, saya kira bisa mengarah ke sana juga. Dan ini lagi ada tradisi kalau di Syawalan itu ada namanya parsel ya. Yang kemudian dia nilainya macam-macam lah. Terutama kalau dia seorang bupati bisa memberikan parsel pada tokoh-tokoh, kalau di PR kepada tim sukses dan kepada tokoh-tokoh. Tapi paling tidak kadang-kadang dengan tetangga itu kita bisa ngirim nasi lah gitu. Itu gimana kita melihatnya dalam perspektif sosiologi agama Islam itu? Iya. Betul. Jadi memang ini punya momentum yang pas. Jadi orang kalau melakukan sesuatu tidak pada momennya, itu kan bisa disalahpahami. Iya. Jadi karena ini momentum pas, maka tradisi ater-ater ya, tradisi parsel. Jadi itu kemudian menjadi lebih netral ya. Meskipun dia itu punya kepentingan sebenarnya. Jadi karena ini punya momentum yang pas, maka ini lebih ada maksud yang terselubung lah gitu ya. Iya, bisa begitu. Jadi
transaksional itu bisa dilakukan dan tepat pada momennya yang tepat. Jadi sesuatu itu pada ruang dan waktu yang dalam konteks awalan ini. Ada menarik lagi yang disebut namanya mudik ya, walaupun katanya sekarang tidak boleh mudik tapi boleh pulang kampung gitu ya. Nah, tapi mudik itu yang digambarkan oleh orang ada sebagian untuk memamerkan kekayaan ya atau khususnya di perkotaan kemudian pulang kampung. Tapi kadang-kadang maknanya tidak sekedar gitu ya. Tapi bisa menjelaskan bagaimana dalam perspektif sosiologi dari pikiran positif dan tidak berpikiran negatif gitu ya. Iya, saya kira memang di dalam masyarakat kita itu kan ada stratifikasi. Iya, iya. Jadi stratifikasi sosial itu kan berjenjang. Orang ingin keluar dari desanya atau melakukan urbanisasi. Nah, itu untuk mengukur keberhasilannya itu ya pada momen awalan itu. Misalkan dulu sebelum dia melakukan urbanisasi, itu dalam stratifikasi sosial masyarakat yang rendah. Ketika dia melakukan urbanisasi dalam waktu yang lama 5 tahun, nah dia pulang kampung. Ia ingin menunjukkan keberhasilannya dan ingin menunjukkan bahwa stratifikasi sosial dia 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu sudah berbeda. Jadi meskipun kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, akan dipaksakan juga itu nomor sekian, tapi dalam skema berpikir dia ya, jadi dalam meta pemikiran dia itu ada ingin menunjukkan dia sekarang sudah menjadi kelas sosial yang tinggi. Nah, dengan simbol-simbol materi ya, simbol-simbol materi atau simbol-simbol yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kalangan atas. Misalkan dari pakaian, cara berbicara, mobilnya, ya, karena mungkin karena lama di Jakarta dia pulang kampung nggak mau bahasa Jawa lagi, ya gue lu gitu. Karena dia lama dari Malaysia dia sudah gayanya, jadi sudah gaya orang ya kayak Upin Ipin lah, kayak Upin Ipin ya. Nah itu, jadi sebenarnya ada lompatan kelas yang ingin dia tunjukkan. Menurut saya, ya. Dulu waktu di desa mungkin dia biasa ke sawah, biasa ke ini, mungkin kelas dianggap orang sebelah mata. Karena dia sudah merantau lama, dia ingin menunjukkan ke rumahnya bahwa sekarang sudah berbeda dari dulu. Sehingga orang lebih menghormati. Jadi ini lebih ada eksistensi diri sebenarnya. Pengakuan kedirian dia itu supaya bisa diakui. Tidak lagi dipandang sebagai golongan yang sebelah mata, tapi dengan mata yang kedua mata, gitu, iya, kedua mata. Iya. Tapi ada yang menarik begini, Pak Duk. Terus, ya persilakan terus. Ya terlepas dari bicara apakah itu sum'ah, apa itu ria, apa itu takabur, itu dari sisi agamanya, tapi dari aspek sosiologis, kalau saya lihat ada itu tadi ingin eksistensi diri itu lebih diakui di kalangan dia. Karena pengakuan itu penting, apa artinya dia sukses tapi nggak ada yang tahu kan gitu ya. Aktualisasi diri dalam pertanyaan dari Maslow gitu ya. Iya, aktualisasi diri. Iya. Saya kira begitu. Tidak hanya di artis itu juga begitu. Dia selesai bangun rumah, dia ingin menunjukkan ke temannya. Ini loh kamarnya, ini mobilnya, semua. Saya bangun rumah 100 miliar ini. Kalau saya bangun ini nggak ada yang tahu. Nah, untuk apa? Hanya diundang ke rumah. Selamatan rumah. Ya, saya kira. Tapi ada yang menarik begini Pak Dokter. Biasanya akibat daripada tadi itu terjadi pulang kampung menunjukkan kesuksesan, terjadi urbanisasi besar-besaran. Karena tetangga yang melihat ini tetangganya dulu yang hidup biasa-biasa, ke kota 5 tahun pulang sudah mobilnya udah bagus, ya minimal lah pulangnya dia bawa Innova gitu ya. Itu kan mendorong banyak anak muda tidak kerasan di desa, bahkan dia tidak dibekali dengan keterampilan dan ilmu, itu kan terjadi menjadi beban kepada pemerintah kota. Gimana melihat dari sisi sosiologi itu? Iya, jadi urbanisasi itu kan menjadi magnet ya. Iya. Magnet
bagi orang yang ingin kelompok-kelompok tertentu, golongan-golongan tertentu yang menginginkan ada perubahan secara revolusioner ya. Iya, iya. Kalau kita kerja di desa dalam 1 hari di sawah 60.000. Itu kalau dia ingin membangun rumah butuh berapa tahun? Ya misalkan. Sementara dia kalau ke Malaysia mungkin cukup 3 tahun, ke Arab Saudi mungkin cukup 2 tahun, ke Amerika mungkin cukup 1 tahun. Nah, dia punya bayangan, ya saya kira kita susah-susah 1 tahun, kemudian dia pulang ke rumah sehingga membawa hasil kerjanya yang dibanding kerja di desa, di sawah mungkin 10 tahun atau 20 tahun belum tentu bisa bangun. Belum tentu bangun. Sebenarnya urbanisasi ini kalau dalam konteks tertentu ini menjadi investasi atau apa bahasanya itu menjadi devisa ya. Devisa bagi jadi uang itu dia mengambil uang dari luar negeri ditaruh ke desa dari Jakarta ini ke desa. Iya. Jadi juga menguntungkan. Jadi menguntungkan pada masyarakat desa juga begitu ya? Iya, masyarakat desa. Kalau dia mengembalikan itu untuk kepentingan pembangunan di desa. Tapi kadang-kadang budaya hedonis masyarakat kita ini tidak seperti itu. Nah, misalkan sepulang dari Malaysia, pulang kampung, langsung dia itu besoknya ke toko elektronik ya. Dia beli sesuatu itu tanpa ditawar ya, semua beli TV. Karena banyak uangnya. Iya, langsung itu. Yang diuntungkan siapa? Pengusaha kota. Ya, bukan pengusaha desa. Coba kalau dia itu berpikir, makanya kalau mau berpikir yang dirubah itu sebenarnya oleh para urban itu, yang orang urbanisasi itu adalah paradigma, mental dan pola pikir. Jadi bagaimana mindsetnya ya. Mindset. Jadi setelah dari kota, kemudian bagaimana dia punya uang besar itu sebagai modal untuk dia melakukan pengembangan ekonomi, pengembangan dan kewirausahaan di desanya. Jangan dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Tapi di masyarakat Jawa, di masyarakat kita lah ya, di Lumajang ini coba menjelang Lebaran itu, mall. Nah itu kayak apa? Di toko elektronik itu luar biasa itu. Di toko HP, apa yang tidak usah ditawar itu, tidak usah ditawar, gengsi. Kalau menawar tuh gengsi itu. Akhirnya ya setelah selesai dia kembali lagi ke sana lah. Jadi tidak ada tidak ada tabungan dan investasi. Iya betul, itu menjadi lingkaran yang tidak ada habisnya. Ada yang menarik lagi Pak Dokter nih, biasanya kalau di Saulan ini kan pakai baju baru ya, bahkan kadang kalau dia ke tempat mampu punya baju sampai 10 potong, terutama kalau perempuan harus matching, bawah, tengah, atas, dan tasnya itu matching. Padahal kadang-kadang ya cuma dia main ke tetangga yang ya tetaplah nggak terlalu jauh lah. Bagaimana itu kalau melihat dari sisi sosiologi itu? Tradisi semacam itu. Saya kira memang mengungkapkan kebahagiaan itu kan bisa bervariasi ya. Dari sisi pakaian, dari sisi perilaku, mengungkapkan rasa syukur ya. Mungkin menghargai setelah berpuasa, setelah susah payah dia ingin menghadirkan kebahagiaan itu dalam simbol-simbol entah pakaian atau mobil ya kan atau rumah karena begitu. Saya mau Lebaran ini saya perlu mengecat rumah atau bangun. Orang mau bangun rumah itu cari event-event, mau event Lebaran. Pokoknya nanti kalau ada tamu dia tahu rumah saya baru. Beli mobil mau Lebaran, mengapa mobil Lebaran itu kok naik sekali? Karena tadi itu bisa dilihat dari aspek psikologinya ya memang untuk mengungkapkan kebahagiaan itu, tapi bisa juga diartikan sebagai untuk eksistensi diri tadi itu, bahwa dia menunjukkan sosial kelasnya itu sudah naik, sehingga orang lebih respect. Karena di dalam masyarakat urban, apalagi ke masyarakat sekarang ini yang materialistik ya, semuanya cukup dari sisi materi. Nah, sehingga simbol-simbol itu perlu
bagi mereka perlu diiklankan gitu. Meskipun hutang atau apa itu dipaksakan juga itu. Dipaksakan juga itu ya. Dipaksakan juga. Nah, karena dengan begitu mereka akan dihargai. Karena dihargai itu kan apa? Kebutuhan dasar. Iya. Dasar. Kalau saya tidak begini tidak dihargai, saya dihina terus. Nah, dia kan ingin gitu. Meskipun itu hutang, orang kan tidak tahu itu. Iya. Ya, ini kembali tadi kepada baju baru. Tetapi kita melihat itu secara sisi ekonomi, kan yang diuntungkan itu kan pengusaha besar ya. Yang sementara yang pengusaha kecil itu sangat tidak banyak ngambil manfaat. Karena terutama melihat mal-mal ya yang kita tahu bahwa dia menjadi pengusaha besar. Nah, gimana melihatnya ini, Pak Dokter? Ya, saya kira memang ini tentang keberpihakan. Jadi kalau kita ini dari masyarakat yang beragam lah, yang perlu kita rubah itu seperti yang Ustadz bilang tadi itu mindset, ya, juga ideologi ya. Saya kira ideologi ini penting, mencintai produk dalam negeri. Nah, ini penting. Itu mengapa kita tidak memberi ke supermarket besar? Karena yang dibutuhkan adalah orang mungkin di luar kabupaten atau di luar pulau atau orang luar negeri. Coba kalau kita produk-produk lokal, kita beli kainnya, dijahitkan sendiri ke tetangga. Jadi mungkin ini yang tidak dipahami bahwa ekonomi kerakyatan, ekonomi yang memiliki dimensi ideologi keberpihakan ini. Nah, saya kira biar yang diuntungkan itu adalah saudara kita sendiri, tetangga kita sendiri. Sepatu kalau orang kan dalam konteks saat ini lebih percaya ke merek. Padahal merek itu kan hanya simbol. Ya, simbol. Ya, berarti kualitasnya kembali ke simbol lagi. Iya, simbol. Iya. Iya. Tidak fungsinya, fungsi dan kualitasnya mungkin lebih bagus. Kadang-kadang orang lebih suka mereknya itu, bukan lebih kepada substansinya. Dalam teori ekonomi namanya perilaku konsumen itu emosional dia itu ya. Iya, ini atau dalam konteks sosiologi termasuk simulakra. Simulakra itu ya orang lebih percaya kepada mereknya, simbolnya daripada fungsinya itu sendiri. Iya. Tapi kalau orang suka dengan artinya lebih percaya kepada simbol kan pada akhirnya kan mudah dikelabui gitu ya kadang-kadang maka terjadi misalnya pemalsuan merek dan sebagainya kan begitu. Iya. Iya. Makanya ada landasan hukum yang mengatur tentang itu. Karena itu menjamin kualitas dan seterusnya. Tapi di masyarakat kita itu tidak bisa dihindari. Jadi mengapa kita kok mohon maaf beli motor Jepang aja tidak motor Cina, mohon maaf. Honda saja, kenapa tidak Jialing misalkan. Nah itu kan ya mengapa tidak HP merek ini atau itu, ya, itu kan ada mengapa dan seterusnya. Ya, saya kira tidak hanya di level di semua sektor ya, semua lini kehidupan itu sana. Percaya dengan simbol ya. Ini adalah menarik lagi nih. Kalau di usahawan itu kan biasanya rumah-rumah menyiapkan snack atau jajan, kue gitu ya. Yang kadang-kadang itu ya supaya berlebihan lah ya dengan kelasnya. Ada yang kuenya mahal, ada yang murah mungkin, tapi yang jelas secara garis besar mereka itu semua menyiapkan kue. Bagaimana kok melihat dari sisi sosiologi, Pak? Iya. Jadi di masyarakat kita itu memang presentasi seperti itu memang beragam ya. Kalau di agama diajarkan kita sederhana ya, harus tenggang rasa, tahu diri dengan tetangga. Tetapi kadang-kadang kompetisi dalam kelas sosial itu ada dan terasa nyata. Jadi orang itu ingin menjadi bagian high class. Nah, karena dipengaruhi oleh budaya-budaya media itu. Di sinetron itu kalau orang high class itu seperti apa, cara berpakaian, rumahnya itu seperti apa, cara jalannya seperti apa, cara ngomongnya, terus warnanya, hidangannya, dan itu kemudian
terinternalisasi di dalam pemikiran dia. Nah, dalam menyambut tuan rumah. Jadi kalau ketika ada tamu datang ke rumah, kemudian tamunya itu terkagum-kagum, heran-heran, itu sukses. Nah, sukses. Gitu. Jadi kembali ke tradisi riak lagi gitu kan. Iya, itu ya saya kira memang real itu, dan banyak mungkin kita juga masyarakat juga melakukan itu juga. Ya, itu juga menjadi bagian itu tidak. Meskipun kita ini harus sederhana, harus ini. Tapi kadang-kadang kita karena mungkin tidak tahu, makanya muhasabah itu penting. Jangan saya ini ingin dihargai juga. Mestinya kan kita no burden, no status ya. Semuanya apa. Tapi ya mungkin di kalangan elit-elit agama juga begitu. Misalkan Kiai Langgar dengan Kiai Musola, Kiai Masjid, dan Kiai Masjid Agung. Itu apa bedanya dari sisi presentasinya? Simbolnya, sarungnya, mereknya, rumahnya, mobilnya, barangkali kan bisa kelihatan sekali. Iya. Dan jaringannya juga. Iya, jaringannya juga. Jaringan sosialnya juga berbeda. Nah, mungkin seperti Ustadz Latul ini sudah ulama internasional. Amin doanya. Ini yang menarik begini. Semua kiai-kiai itu bisa menggunakan Zoom. Ini kayak sembarangan ini. Begini Pak Dokter ya, ini ada tradisi lagi ini kalau sawalan itu kan salam itu lebih religius lah ya, menggambarkan tentang apa kebaikan, tentang kejujuran dan sebagainya. Gimana itu kalau melihat dari sisi sosiologi? Kayak kita lihat di TV, juga di radio, itu lebih banyak menampakkan itu ya, terutama di TV yang paling nampak sangat berbeda salam-salam yang ditampilkan, acara yang ditampilkan daripada di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Gimana melihatnya itu? Maksudnya apa, Ustaz? Ya, maksud saya kalau di bulan Sawalan ini di media massa, terutama di televisi itu tayangan-tayangan itu kan lebih nampak lebih agamis ya. Seperti sinetronnya atau umpamanya nanti apa konsernya itu lagu-lagu religius gitu ya. Bagaimana melihatnya itu? Iya, saya kira memang itu arus medianya. Jadi punya momen yang tepat. Karena kalau tidak mengikuti momen itu bisa dipastikan tidak akan dilihat. Ya. Karena konsumsi media itu adalah masyarakat muslim di Indonesia. Ya. Bagi orang Amerika, kalau kita berada di Amerika, barangkali tidak ada itu. Ya tetap aja film XX, film apa, box office atau sinema ya. Tapi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius dan semuanya 80% adalah Muslim dan berpuasa, maka media itu mengikuti arus ini, mengikuti arus. Dan agama di sini menemukan momentum antara komersialisasi, antara kebutuhan pragmatisme dan kebutuhan ideologisnya itu. Sehingga mau nggak mau media harus bisa meramu. Jadi simbol, misalkan simbol orang soleh, misalkan dilihat dari budaya Arabnya barangkali. Kalau dia itu bermainstream kiai Arab ya, ulama Arab. Tapi ada kalau mungkin ada media dia mencitrakan soleh itu sebagai orang Jawa, sehingga kiainya pakai belangkon, punya standar sendiri-sendiri. Jadi cara bicaranya, cara ininya. Tapi juga ada punya, ya saya kira ada standar-standar. Ya, siapa sih yang dinamakan orang yang Islamnya hebat, paling unggul, dan itu bisa dicitrakan di dalam media. Nah, ya. Jadi mulai ya itu ada sinetron, tentu nilai-nilai secara umum ada itu. Ya, nilai-nilai secara umum ada. Tapi tidak terlepas dari komersialisasi. Jadi komersialisasi itu kepentingan pemodal. Kepentingan bisnis ya, kepentingan iklan ya. Bisnis, ya betul. Antara agama dan bisnis di sini ketemu juga. Ada yang menarik lagi, ada satu sisi yang kelihatannya agak kontradiktif ya. Biasanya di bulan Syawal ini anak-anak muda itu biasanya pergi ke tempat hiburan lah ya, ke pantai dan kemudian kalau dalam tidak kondisi COVID-19 itu.
Ini gimana? Ini kan agak berlawanan. Sesi ini kelihatannya religius, tapi kalau ini kelihatannya nampaknya berbeda perilakunya anak muda boncengan. Bagaimana melihatnya ini? Iya. Ya saya kira pengungkapan rasa kebahagiaan di bulan Syawal itu memang beragam. Ya kalau dari sisi etika dan moral, norma, ya tentu ada yang sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai budaya. Ada yang memang tidak mencerminkan itu. Barangkali yang agen atau orang tersebut memang tidak mengetahui. Karena yang menjadi indikatornya itu adalah yang penting bahagia. Apakah bahagianya itu sesuai dengan norma atau etika agama atau tidak. Nah, ini saya kira menjadi tugas utama para kiai ulama untuk ya merubah pemahaman ya struktur berpikir dia itu tentang etika merayakan kebahagiaan itu sebenarnya yang benar itu seperti apa. Kalau tidak nanti akan bisa disalahartikan ya. Disalahartikan dan kalau menjadi budaya ini malah berbahaya. Budaya yang salah ya. Bukan budaya yang soleh, tapi budaya yang salah. Iya. Kalau ke pantai sebagai tadabbur alam, oke, sama keluarga. Tapi kalau sama pacar, nah ini kan jadi berbahaya juga. Okay. Mungkin ini, ya terus. Ya persilakan terus. Iya, saya kira gitu, Ustaz. Ada pertanyaan yang terakhir ini. Ini kan di bulan Syawalan ini ada tradisi namanya halal bihalal. Ini merupakan bahasa Arab yang orang Arab tidak paham, halal dengan halal gitu. Ya, kita tidak melihat dari sisi pandangan, tapi kalau sosiologinya bagaimana melihat halal bihalal itu dengan segala bentuknya, ada dengan teman kantor atau teman organisasi atau dengan satu keturunan atau dalam satu perguruan tinggi. Tapi sosiologi pada garis besarnya tentang halal bihalal itu bagaimana melihatnya? Jadi saya kira memang Syawal itu adalah momentum untuk menjalin komunikasi. Jadi intinya sebenarnya di komunikasi. Kadang-kadang orang itu untuk berkomunikasi dengan orang lain, apalagi yang punya dalam tanda petik punya konflik, ini kan agak susah, ya, agak susah untuk mencari momen. Ya, alasan ini, alasan itu, alasan ini. Jadi, ini ada hal bihalal, ini momentum. Nah, momentum itu dibungkus dengan apa? Mungkin kalau di lingkungan Pemda itu ada acara yang formal ya, sehingga antara dia dan lawan politiknya bisa ketemu. Karena momentumnya adalah Lebaran, silaturahmi. Lepas dari kemudian dia pulang itu dongkol lagi. Urusan kedua. Momentumnya sudah ketemu, dia sudah ketemu. Orang membacanya sudah baikan ya. Mungkin di masyarakat di desa ya antar keluarga ada reuni ya, itu kan juga momen karena setiap keluarga punya kesibukan masing-masing, ada yang dia pulang ada di Medan, ada di Jakarta, dan di Madura. Ini kita ada reuni keluarga setiap 10 hari setelah Syawalan, sehingga dia pulang. Punya momentum. Karena untuk silaturahmi dari rumah ke rumah nggak mungkin. Jadi cukup jadi di momentum halal bihalal yang dikemas dalam reuni. Atau dengan peer group. Nah, peer group itu mungkin dengan teman-teman angkatan waktu dia sekolah dulu. Ini sudah 10 tahun kita nggak ketemu. Kapan lagi? Nah, sehingga halal bihalal ini sebuah momen yang dibungkus ya dalam konteks Syawalan ini sudah. Jadi saya kira ini merupakan kreativitas para ulama kita. Jadi ulama kita ini luar biasa karena bisa menciptakan momen. Kadang-kadang kalau kita tahu ada banyak momen, tapi kalau kita tidak bisa memberikan arti, tidak bisa mengemas, akan hilang. Nah, hebatnya ulama-ulama kita itu bisa mengerti ini ada momen, makna, dan bisa dibungkus dengan sesuatu yang pas. Dan hanya ada di Indonesia. Nah, ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat sejarahnya itu kan diciptakan oleh Mbah Imam Fatullah. Imam Fatullah ketika di Gedang itu dulu belum ada halal bihalal. Beliau membuat
mengemas suatu acara halal bihalal, al-halalu, al-khurru bil khurri kan gitu dan seterusnya. Ya diganti diturunkan dari al-halalu bil. Ya. Jadi, oke, terima kasih ini untuk closing statement ya. Karena sebentar lagi mau duhur ini apa closing statement tentang tentang sawalan dalam perspektif sosiologi agama Islam ini, Pak Dr. Muhammad Masuri. Jadi Syawalan itu menemukan momentum untuk menjalin silaturahmi, memperkuat ukhuwah meskipun dalam konteks dan situasi dan kondisi yang sulit seperti pandemi saat ini. Kita bisa melakukan baik secara face to face tetap dengan koridor social distancing atau bisa melakukan secara daring atau online seperti yang banyak juga dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia saat ini. Dan tradisi Syawalan ini adalah tradisi yang sangat baik dan luhur, perlu kita lestarikan dan kita ajarkan kepada generasi-generasi muda, dan mereka harus mengerti makna dan filosofi dan aktualisasinya agar antara nilai dan aktualisasi itu tidak bertentangan. Maksudnya baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sudah diskusi panjang lebar. Saya terima kasih Bapak Dr. Muhammad Masuri MA atas perkenannya untuk diskusi pada siang ini yang disiarkan langsung pakai Facebook saya. Semoga bermanfaat. Jadi yang paling penting begini, bahwa kalau bicara tradisi Syawalan ini, kalau ditelusuri adalah ada hubungan dengan agama Islam sangat erat. Kalau dari dasar-dasar agamanya ada dari Al-Quran dan hadisnya. Kemudian kalau dari sisi tradisi Jawa, ternyata itu digali dari tradisi Jawa yang luhur, yang mempunyai akhlak yang mulia. Maka karena itu kewajiban kita bagaimana mengambil dari sisi positif dari tradisi Syawalan ini, dan bagaimana kita menghindari daripada sisi negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai tradisi Jawa yang luhur. Inilah yang bisa kita sampaikan. Kita bisa bertemu nanti di lain kesempatan di tema yang lain yang lebih menarik, baik terutama dengan salah satunya Dr. Sosiologi di Lumajang ini yang kita tahu yaitu Bapak Dr. Muhammad Masuri. Beliau ini adalah Ketua LPT NU Kabupaten Lumajang. Dari saya kepada pemirsa dan kepada terutama Bapak Masuri ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.